Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan istri saya Malah dalam cerita tentang cinta. Cerita tentang cinta. Terima kasih buat yang sudah memberi respon dan subscribe channel ini. Hari ini kita mau ngobrol santai ya. Kita mau ngobrol tentang mengelola emosi yang sehat. Kita sebagai pribadi, kitalah yang harus mengelola emosi. Ini sangat penting supaya kita tidak dikendalikan oleh orang lain, situasi, dan keadaan. Sehingga ketika emosi kita sehat, maka hidup kita akan sehat dan kita menjadi pribadi yang maksimal. Bayangkan kalau setiap pribadi kita dapat mengelola emosi kita dengan baik, maka dalam pernikahan kita dan seluruh aspek kehidupan kita, maka kita akan mengalami kehidupan yang sehat. Wah, ini luar biasa ya kalau kita diingatkan seperti ini. Ternyata mengelola emosi yang sehat itu sangat penting sekali. Sebab kalau kita renungkan, semua permasalahan dalam kehidupan kita, semua persoalan yang kita hadapi baik juga dalam pernikahan kita, bukan pada masalah yang sedang kita hadapi, tetapi sebetulnya adalah karena kita yang tidak bisa mengelola emosi dan pikiran kita dengan baik. Jadi kalau kita lihat ini, masalah utama dalam kehidupan kita dan dalam pernikahan kita, sekali lagi bukan pada masalah yang kita hadapi, tetapi pada apa yang ada di dalam kita. Karena semua masalah yang kita hadapi itu semua di luar kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana yang di dalam kita, yaitu emosi dan pikiran kita. Jadi betapa dahsyatnya kehidupan pribadi kita dan pernikahan kita tentunya ketika kita dapat mengelola emosi kita dengan benar. Sehingga kita akan selalu berespon dengan benar ketika kita menghadapi masalah kita. Nah, ini penting banget sayang. Iya. Ya. Kita kadang-kadang nggak menyadari sebab respon itu akan menentukan kemenangan kita loh. Yes. Bahkan kalau kita melihat di sini ternyata emosi kita akan mempengaruhi bagaimana respon kita. Nah, beberapa waktu yang lalu suami saya jatuh ketika kami sedang jalan pagi ya sayang ya. Iya. Dan dia berkata kepada saya bahwa dia tidak bisa melihat gitu ya. Walaupun matanya terbuka dan saya melihat pergelangan tangan kanannya itu agak bengkok. Nah, pada waktu itulah emosi saya penuh dengan gejolak. Ya, saat itu saya penuh dengan emosi yang bergejolak. Ada takut, ada khawatir, ada panik, dan pada waktu itu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dalam sekejap, kami seperti ada dalam kegelapan, terjebak dalam situasi yang membingungkan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu benar banget ya. Itu benar-benar situasi yang seperti kita ada di titik yang terendah. Karena kita nggak tahu apa harus dilakukan dan itu kejadiannya betul-betul seperti mendadak sekali. Karena pada waktu saya jatuh, saya membuka mata tapi saya tidak bisa melihat. Dan kondisi saya pada waktu itu benar-benar sangat lemah dan saya merasakan kepanikan yang benar-benar seperti menyergap saya waktu itu. Nah, lovers, pada waktu itu, dalam situasi itu, saya sebagai istri, saya berusaha menenangkan diri dan berusaha untuk menguasai diri saya. Disitulah saya mulai bisa tenang. Dan ketika saya mulai bisa tenang, saya diingatkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa jangan takut. Amin. Begitu ya. Karena kami berdua ini adalah anak-anaknya yang sangat dikasih oleh Bapa, ya. Dan sebagai anak yang dikasih oleh Bapa, pasti kebaikan Bapa ada dalam hidup kami. Sehingga saya pada waktu itu diberi ketenangan dan kekuatan. Lalu saya berkata kepada Agus suami saya berkata, tenang ya sayang ya, semuanya akan baik-baik saja. Bapa akan ambil alih semua, gitu ya. Wah, saudara kalau tahu, waktu itu kata-kata istri saya tuh pengaruhnya besar sekali. Karena ketika istri saya mengatakan hal itu, maka ketenangan itu seperti mengalir di dalam hati saya. Dan sepertinya saya seperti bisa mendapatkan satu damai sejahtera. Dan disitulah membuat kami bisa berdoa. Ya, rupanya ketenangan ini penting sekali. Karena begitu kita tenang, kita juga tidak panik,
nah kita akan mudah sekali untuk kita bisa berdoa dan kita fokus pada Tuhan. Pada akhirnya kami menyadari bahwa tangan Tuhan menyertai dan menolong kami, sehingga semua dapat diatasi dengan baik. Saya memang harus melalui beberapa proses untuk mencapai kesembuhan. Namun dari operasinya, perawatannya, bahkan dokternya, semuanya berjalan dengan baik. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan. Bahkan apa yang tadinya seperti sebuah musibah yang kami alami, ya, Tuhan seperti mengubahkannya menjadi satu hal yang baik, ya. Luar biasa ya sayang. Iya, ternyata ketika kita dapat mengelola emosi kita dengan baik dan tenang, maka kita akan menemukan jalan keluar. Nah, ini penting banget. Iya. Kalau kita bisa mengelola emosi dengan baik dan tenang, kita akan menemukan jalan keluar. Dan semuanya menjadi baik. Amin. Demikian pula di tengah pernikahan. Ketika kita dapat mengenal emosi dan perasaan dengan benar, maka kita dapat mengkomunikasikannya kepada pasangan kita dengan tepat. Amin ya. Nah, hari ini yuk kita lihat ya bagaimana firman Tuhan ya. Mazmur 42:11 ini adalah ungkapan perasaan dan emosinya Daud kepada Tuhan. Kita akan baca ya. Jadi aku berkata kepada jiwaku, jangan berkecil hati, jangan bersusah hati, karena aku tahu Allahku akan menyelesaikan bagiku. Kemudian aku akan mempunyai banyak alasan untuk memuji Dia lagi. Ya, hidup di hadapan wajahnya adalah anugerah yang menyelamatkanku. Wow, bagus sekali ya ungkapan Daud kepada Tuhan. Bagaimana dia mengungkapkan semua emosi dan perasaannya kepada Tuhan. Mungkin kamu bisa tolong bacakan dalam versi bahasa Inggrisnya. So I say to my soul, don't be discouraged, don't be disturbed, for I know my God will break through for me. Amin. Then I'll have plenty of reasons to praise Him all over again. Yes, He is my saving grace. Menarik ya dikatakan so I say to my soul ya. Jadi ternyata saudara kalau kita lihat di sini Daud sedang melakukan self healing dengan dia mengungkapkan semua emosinya dan perasaannya kepada Tuhan dan menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Ya, apa yang dilakukan Daud ini adalah satu tindakan bagaimana dia sedang menghealing dirinya dan dia berkata kepada jiwanya, jadilah tenang. Karena Daud percaya Tuhan akan menyelesaikannya bagi Daud. Dan hal ini juga berlaku di dalam kehidupan kita. Hari ini melalui semua sharing ini lovers, kita sedang diingatkan ada beberapa hal penting untuk kita bisa melihat bagaimana caranya kita dapat mengelola emosi kita dengan sehat. Yang pertama penting sekali untuk kita hari ini menyadari bahwa semua masalah bukan di luar kita. Tetapi semua masalah ada di dalam kita, yaitu di dalam emosi dan pikiran kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah atau keadaan-keadaan yang sepertinya membuat kita jadi panik, kita harus ingat semua bukan dari masalah yang di luar kita, tapi semua yang ada di dalam kita, yaitu emosi dan pikiran kita. Dan kedua, respon kita harus tenang supaya kita bisa berdoa sehingga kita dapat menerima arahan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Amin. Nah ini penting banget nih, respon sangat harus tenang penting. ya. Karena kalau sudah panik, udah kita nggak bisa lagi menguasai emosi kita, akhirnya kita nggak bisa dapat arahan dan pimpinan dari Tuhan ya. Dan yang ketiga penting sekali lovers untuk kita hari ini diingatkan, percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Amin. Ya. Amin. Kenapa saudara? Karena kita ini terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Justru dengan keterbatasan inilah kita menyadari kita butuh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya bagi kita. Mungkin hari ini ada beberapa lovers yang mengalami pergumulan dengan emosi, mungkin juga dengan pasangannya ya. Sepertinya tidak bisa mengelola emosi dengan baik dan itu akan melelahkan ya. Boleh nggak hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita bawa semua emosi kita bawa semua perasaan kita itu, biarkan Tuhan yang akan menyelesaikan dan Tuhan yang akan menolong kita. Yuk kita datang, kita berdoa ya. Bapa kami bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengelola emosi kami dan pikiran kami, supaya kami menjadi tenang dan bisa berdoa.
sehingga kami dapat menerima arahan, pimpinan, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyelesaikan bagi kami. Hai jiwaku, jadilah tenang. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Bye-bye.